Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyamin lil mu'minin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ibadallah, para hamba Allah yang dirahmati, semoga hari ini menjadi hari yang sangat indah di masjid yang indah juga. Dan kita sudah memasuki separuh bulan Ramadan. Tinggal separuh lagi. Kata orang sibar waktu, kami kata sibar waktu itu bagi rokok. Ya, tapi bagi kita 15 hari lagi ke depan, insya Allah tidak akan sulit. Oleh karena masa-masa sulit yang lalu itu sudah kita lalui dengan sangat mudah. Alhamdulillah saat ini kita merasa tambah senang dan berbahagia dan tambah akrab dengan puasa. Kayaknya ini puasa terus-menerus lebih baik. Karena kita siang tidak enak makan, tinggal bawa udah susah, terikat dengan restoran, terikat dengan makan, minum dan sebagainya. Kalau ini kan sampai sore nanti. Sebenarnya kerja pun tidak perlu dikurangi jamnya, justru ditambah. Ya, jadi setelah habis subuh, ya berhenti saat berbuka, supaya tidak ingat macam-macam dan tidak lihat macam-macam juga. Ya, saya kira bagus. Hanya nanti diatur jam istirahat, apa perlu bawa kasur seperti ini. Istirahatnya itu bisa ada uang istirahat. Ya. Saya kira juga harus praktis dan efisien itu nanti dipikirkan, karena puasa tidak mendidik orang untuk malas. Sebab itu di ujung ayat 184 surah Al-Baqarah tadi saya baca. Saya ambil ujungnya karena dalam yang saya baca. Wa an-tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa, bahwa puasa ini bukan hanya untuk kita yang pernah diwajibkan, tapi juga pernah diwajibkan untuk orang lain sebelum kita, umat terdahulu. Juga ada orang yang memberikan dispensasi pengecualian untuk tidak berpuasa. Bahkan diberikan dispensasi untuk menggantikan puasa dengan benda yang tidak sebanding, yaitu fidyah. Itu dibolehkan. Ini artinya apa? Puasa tidak perlu memberatkan kita. Kalau kita merasa terbebani dengan puasa, jangan berpuasa. Itu. Dan Allah pun senang kalau kita merasa berat dengan berpuasa, itu senang. Mengapa? Karena yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan Anda ini susah dalam melakukan ibadah puasa. Itu gampang sekali. Dengan pilihannya apa? Berat sakit. Karena lemah, karena kekuatan dan sebagainya. Bagi ibu mungkin karena mengandung, karena menyusui dan seterusnya. Dan saya kira ini puasa itu mengandung aspek humanistik yang sangat tinggi. Jadi sangat humanis, puasa ini sangat humanis. Hari ini saya tidak menjelaskan dulu aspek puasa dari segi humanistiknya, tapi saya lebih cenderung sekarang ini menjelaskan sedikit relevansi puasa dengan kondisi fisik manusia dan spiritualnya. Ya, ini berdasarkan temuan-temuan yang saya baca dalam literatur baik yang ditulis oleh orang-orang Muslim maupun non-Muslim. Yang menarik, kalau orang Islam yang nulis tentang puasa,
Itu pasti bagus semua dan indah, baik. Dan tak perlu dibahas lagi. Sudah sangat jelas baik dalam Al-Quran, dalam Sunnah, kajian-kajian ulama tentang ibadah puasa itu tidak diragukan lagi. Ini yang menjadi luar biasa ketika kita mengkaji dan memahami orang-orang lain non-muslim yang membahas dan mengkaji tentang ibadah puasa yang dilakukan oleh orang Islam. Itu benar. Ya, makanya kalau kita biasa mendengar penjelasan dari kalangan awal itu kepada Nabi Muhammad, ya, kemudian Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, ya, dan Ibnu yang lain, banyak. Sekarang saya menjelaskan puasa itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Jadi ini yang menarik. Kalau orang mengatakan bahwa puasa itu bagus, macam itu yang katakan Ibnu Katsir, ya, Ibnu Taimiyah, biasa. Memang bagus, kita sejak dari kecil sudah beriman, ya, sudah menjalankan ibadah puasa dan sebagainya yang bagus, sudah yakin kita. Nah, tapi yang persoalan ini, mengapa orang-orang kafir ini memfokuskan kajiannya itu pelaksanaan ibadah puasa yang dilakukan oleh orang Islam? Dia bingung. Di lingkungan mereka itu ada orang yang berpuasa, tahan lapar, tahan haus semuanya, tetapi kerja dalam seperti biasa. Kok sanggup? Di dunia barat orang-orang paling sanggup. Dia diet. Itu hanya menahan beberapa jenis makanan yang menyebabkan bertambahnya kolesterol kalau mereka makan, atau bertambahnya nutrisi yang menyebabkan kegemukan, obesitas. Itu yang dihindari. Tapi ada yang mereka makan. Nah, mengapa orang Islam tidak makan apapun bisa bertahan eksis? Ya. Kalau kita bisa bertahan, karena kalau kita mulai tahan itu jam 5 pagi sampai jam 7 sore, jam 8. Ya. Kadang-kadang 14 jam atau 15 jam. Nah, sekarang di Islam di sana ini orang Muslim berpuasa di sana. Itu berapa lama mereka puasa? 22 jam. Oleh karena malam hanya sempat singgah 2 jam saja. Itu di Islam. Lebih parah lagi, kalau puasanya jatuh di bulan Desember, kemudian melewati Januari, itu di Islandia. Orang berpuasa 24 jam kurang 5 menit. Kenapa? Karena matahari terbit tengah malam. Siang terus, tengah malam jam 00 itu terbit matahari. Jam 00 lebih 5 menit terbit matahari. Puasa itu. Makanya saya bilang, itu walaupun kelihatan loyo-loyo, kan benar itu semangat kita. Loyo puasa siang. Enggak, 20 jam lebih, tenang. Umumnya di negeri-negeri yang bermusim 4 ini mereka paling menguntungkan kalau berpuasa di musim ini, winter. Memang ada balance-nya, ada perimbangan. Tapi kalau saat ini di negeri-negeri yang sedang mengalami musim panas, tetapi karena ada dorongan iman, ikhlas, gitu ya, tawakal, kesabaran luar biasa, terus saja normal saja. Ya, muka sana. Karena memang matahari tidak bisa dilihat kapan terbenamnya, siang terus. Makanya mengapa mereka kalau musim panas sudah betah di negaranya orang, kemudian dia ambil cuti ke luar negeri. Karena bosan, buta lama susah. Begitu.
kesulitan biasa, tapi mungkin bagi yang sudah biasa saja. Nah, yang saya maksudkan ini, seorang Ibnu Katsir, setahu saya dia belum Islam, bahasa Inggris Ibnu Katsir, itu Ellen Court dari Amerika. Ellen Court di titelnya dalam medical, dokter medis. Dia menulis sebuah buku yang sangat spesifik, yang saya kira dilakukan. Dia di bukunya ditulis Why Fast. Kalau orang Inggris baca Why Fast, orang Amerika baca Why Fast. Mengapa kita berpuasa? Kalau yang kita lain, mengapa ada puasa? Nah, dia meneliti secara empirik kalangan kelompok komunitas muslim. Mereka sanggup berpuasa, mereka sanggup bekerja, mereka malamnya sanggup ibadah, tidak tidur. Bagaimana? Lalu dia berangkat dari pertanyaan tadi, ingin membuktikan ada apa keunggulan dalam ibadah Ramadan itu. Nah, dalam bagiannya yang dijelaskan, lalu dia membuat 10 kesimpulan penting dalam penelitiannya, temuan penelitian saya katakan findings of his research. Ada temuan dalam penelitiannya, itu 10 poin penting. Saya singkat saja ini supaya lebih gampang diingat. Dia bilang begini, orang yang berpuasa, siapapun yang berpuasa, asal puasanya itu benar, mengikuti kaidah dan aturan yang diajarkan oleh agama. Saya katakan orang itu pasti akan merasakan yang pertama, to feel better physically and mentally. Orang itu pasti akan merasakan kesehatan fisiknya dan kesehatan mentalnya. Maka kalau kita melihat hasilnya ini bahwa ibadah puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dan dahaga sebenarnya, tetapi di situ suatu pendidikan fisik. Itu ada physical training. Kita lihat di bulan siang Ramadan ini, itu ya. Kita kan kelihatan lemah, sebenarnya kita sangat kuat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Karena badan kita begitu ringan bergerak dan melakukan sesuatu. Kemudian di malam hari setelah berbuka, walaupun dilakukan, itu diimbangi dengan sholat sahur. Kemarin dilakukan di Islam di Italia, ada orang itu orang sholat malam 100 rakaat biasa saja, nggak ribut. Apa itu ribut? Makanya saya di masjid pernah satu masjid di Jakarta itu di Cipulir, ribut-ribut gara-gara sholat. Saya suruh pulang semua, tak usah sholat itu. Di rumah suruh dulu 1 rakaat. Oh, diutus gampang kan udah gini. Jadi sekarang senang mereka. Salahnya 1 rakaat cukup. Ya. Rasulullah mengatakan ini. Alaikum biya billah walau birakaat. Cukup. Makanya kita kalau udah sempat sholat sempat. Sholat witir. Boleh. Kenapa susah-susah? Bikin sholat 100 rakaat. Kalau kita rubuh sebelum rakaat yang 100. Kemarin aja mana tahu 23 rakaat aja nyerah tuh. 10 rakaat nyerah. Ke warung kopi sana. Bukan lagi waktu sadar. Karena saya sudah nyerah duluan. Saya ambil problem bagi bukan dan warung saya bukan ambil yang 8+11. Saya masuk terus. Rupanya ada hubungan dua biasanya puasa. Mereka dulu ngobrol mau ikut ya 23. Saya ini badan 23. Saya keluar tuh keluar kopi. Mulai itu telepon saya gimana bahasa. Ada saya keluar kopi ya kami di sana. Saya pikir kapan selesai sholatnya? Keluar 23 rakaat. Rupanya sampai sana cuma 2 rakaat lagi dia tambah. Nyerah. Masya Allah. Kayaknya makanya besok-besok ambil yang ringan. Rasulullah kalau bisa pilih oleh Allah tua. Ada ibaratnya siapa pilih yang ringan. Ya, makanya kalau mau
Ramadan. Berapa dia sholat? 600 rakaat. Makanya saya kalau orang ngomong masjid ini kita mengambil 23 600 rakaat. Kalau kamu bukannya semua itu apa itu? Kadang mengganggu orang kalau ibadah, kalau memang mau itu apa itu? Itu yang berikut satu pun tidak diterima nanti amal. Ya, gara-gara merasa diri paling benar itu soal. Ya, justru very physical identity, pembinaan mental ini dalam konteks penting karena di situ mendidik emosional kita, spiritual kita yang matang. Ya, dari sisi tanggung jawab, kejujuran, keadilan luar biasa. Ini kalau dikatakan satu poin ini nggak cukup hari ini saya satu poin. Yang kedua, suluk and feel younger. Temuannya bahwa orang yang berpuasa selalu tampak awet muda. Coba lihat Bapak ini. Itu kan kayak awet ini. Bukan main itu. Beda ya. Benar-benar beliau sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, akhir kali yang sering. Coba dulu. Ya betul. Cerah ceria dan semua yang saja juga cuma yang lain sebenarnya dengan puasa tidak bisa awet muda tapi tampak lebih tua kenapa? Karena semangat dulu. Kenapa dulu puasa? Harus semangat supaya tampak awet muda. Ini kan dia tidak menggunakan ini. Dulu and feel yang apa? Dia memberikan definisi bahwa orang yang berpuasa yang membuat kita cepat tua itu yang bernama sering stres dan depresi. Dia berbuat pengaruh darah tinggi, begitu bulan mulai begitu tidak marah. Ya, makanya puasa selalu masalah. Kemudian jarang senyum, orang jarang senyum, ngeri juga itu. Itu bisa membuat suatu masalah. Tuh, ibu-ibu senyum sekali-sekali siang-siang begini itu bisa membuat awet muda diri sendiri dan membuat awet muda orang lain. Ya, ini sedekah kan situ. Jadi senyum yang membawa sedekah itu yang menjadi sedekah itu senyum yang bisa membuat orang lain awet muda. Ya itu. Coba kalau kita tidak ada 100 itu kamu buat sebelum masanya. Ya, ini. Jadi puasa memang membuat orang awet muda. Tampil dan gaya. Kenapa? Karena memang puasa ini sebenarnya secara natural itu terjadi pembakaran lemak dalam tubuh kita. Coba lihat saya. Dulu nanti menurut saya. Ini langsung tidak. Ini kalau saya lihat ini kan kali ini gas bisa kendor ya. Kalau ada yang bisa. Tapi kalau malam, masya Allah, gas itu yang susah saya. Saya yang rumah tapi kalau malam masih pakai ada mau berusaha ini kalau saya nggak pakai ini kalau biasa nanti kencang tidak memang saya rasa sekali rasa memang yang disebut Ramadan maka saya bilang maunya Ramadan pada tahun ya tapi yang juga yang kurus saya juga dari kerupuk yang ketiga ya dia bilang to cleanse out the body. Yang ketiga itu adalah berpuasa itu dapat membersihkan total karat yang ada dalam tubuh kita. Makanya mengapa di luar Ramadan ya kalau kita duduk dengan fente, kalau tidak tidur nggak ngomong karena darah kita lancar sekali beredar darah kita menyebabkan otak kita ini relax, tidurnya enak, mimpi macam-macam. Menurut ilmu kesehatan ahli psikologi mimpi, orang yang tidurnya banyak mimpi itu tidurnya aktif, bagus, sehat. Tapi kalau tidur tidak pernah mimpi
dia bangun itu orang yang merana, nggak ada semangat. Ya betul. Makanya mimpi itu dalam tidur penting. Cuma tidak bisa diprogramkan mau mimpi apa saja. Tidak bisa diprogramkan. Seandainya bisa diprogramkan, itu enak. Ya, makanya kalau tidur bermimpi, gitu. Supaya tidur kita aktif. Maka tidur itu berdua, tidur pasif dan tidur aktif. Tidur aktif itu artinya tidur yang punya mimpi. Tidur pasif tidur yang tidak ada mimpi, kosong. Kan lupa. Ya, tapi kalau tidur kita ada satu lagi namanya tidur mengitung. Semipah kok, kamu si pahala mimpi. Oke, kita harus berbagi. Karena memang puasa ini sudah diberikan oleh Allah sebuah pendidikan kepada hamba-hambanya ini agar umat Islam ini sehat selalu. Ya, sehat selalu. Makanan-makanan yang dimakan sehari-hari selama 11 bulan yang lalu ini terkikis dalam 1 bulan. Makanya diwajibkan. Seandainya tidak diwajibkan, saya kira tidak ada yang puasa. Kenapa? Karena di Baraja saya belum lihat ada sebuah restoran yang ditulis itu all you can eat, all you can eat. Ya, artinya apa? Semua boleh Anda makan, asal jangan daun pintu, daun jendela. Di situ memang disiapkan, asal jangan meja. Artinya apa yang ada di atas meja, saya makanan boleh dimakan semua. Kita dengan bayar, sekali bayar. Paling-paling satu paket sekali bayar itu paling 120.000. Ya, itu uang ini. Semua ada makanan di situ. Ya, makanan ringan, makanan berat, setengah ringan, setengah berat, jus, macam-macam jus. Daging, ikan, telur, kita boleh di situ makan sepuasnya sepanjang kita tak jangan keluar dari ruangan itu. Buka, kapan tidak ada batasan. Buka sepuasnya. Ya, saya tes sekali orang yang paling kuat makan di kampung, juara dia makan. Satu kas kopi apa dia isi. Sampai di sana, all you can eat, nyerah. Gak sanggup nyerah. Maka saya terus, all you can eat, sekali dia baik. Ini di Jakarta banyak, di mall, di supermarket, ya, kira-kira Medan dan ada juga. Nah, kalau menguji kekuatan makan, masuk sebenarnya. Jadi, bayar sekali bayar, makan sepuasnya. Soalnya di sini, all you can eat. Ya, asal piring dan makanan cukup bukan piring itu makanan terlalu banyak yang disediakan. Ya, ayo. Makanya ini sangat mempersiapkan tubuh kita bersih dari karat-karat. Ya, sehingga badan kita ringan. Coba lihat di luar matahari. Ini kan pengeluaran biasa. Biasanya kalau dokter itu pengeluaran kotoran itu harus ditopang dengan garam Inggris. Coba minum garam Inggris sekali minum. Tidak lama itu bertahan setengah jam terkuras semua habis. Tapi berbahaya, ada efek. Tapi Ramadan tidak ada efek. Habis berbuka kuras habis. Habis sambut kuras habis. Bersih. Yang keempat, dia bilang trouble blood pressure and cholesterol levels. Puasa itu dapat mengendalikan tekanan darah dan mengurangi kadar kolesterol. Nah, ini sudah diuji. Orang-orang yang bermasalah dengan kolesterol dan darah tinggi, tekanan darah, blood pressure, itu disuruh berpuasa. Itu bisa dikontrol tingkat turunnya tekanan darah normal. Nah, bukan hanya secara turun, dengan puasa normal terus. Kemudian kadar kolesterol juga normal. Karena bagaimanapun kolesterol juga tidak boleh hilang, tetap cuma dikendalikan. Dengan puasa bisa dikendalikan jadi normal. Makanya orang-orang yang berobat rumah sakit ini ibarat itu ya, itu disuruh puasa saja. Kau usah mengeluh puasa. Yang lebih canggih lagi saya dapatkan di Ubisoft Moskow itu di rumah sakit karena saking mereka percaya demikian hebat dan kuatnya puasa ini. Dia buat satu unit di rumah sakit itu memang unit puasa. Unit puasa di rumah sakit. Artinya orang-orang yang berurusan di rumah sakit itu puasa dulu.
Ini direkturnya ini Yuri Nikolaev, Dr. Yuri Nikolaev. Nanti ada dia pernah diwawancara juga, saya akan kasih tentang mengapa dia melakukan dan bagaimana dahsyatnya puasa yang dikatakan sebagai di sini disebut sebagai the most important discovery in this time. Ya, hebat. Jadi hebat. Temuan yang paling hebat abad itu. Makanya dibuat unit puasa di masa itu. Yang anehnya di negeri Muslim tidak ada ini, karena orang Islam berpuasa. Tidak perlu, karena mereka tidak ada berpuasa, mereka mengembangkan itu. Ya, makanya orang yang tinggi, ya, orang yang banyak kolesterol, tidak usah cek, puasa saja, tidak usah bikin repot saja. Dan saya sudah tanya teman-teman saya yang dokter, saya tanya, coba lihat perbandingan jumlah pasien di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Dia bilang di bulan Ramadan jauh menurun pasien, saya bilang melihat. Tapi begitu selesai Ramadan, Masya Allah, seminggu saja membuka pasien. Rupanya orang terlalu banyak makan di hari raya. Begitu hari raya, Masya Allah, balas dendam sudah. Semua disekani, hancur-hancuran, anak-anak makan di warung-warung penuh. Rumah sakit tambah banyak pasien, dokter praktek tambah banyak pasien. Bagi mereka menguntungkan. Ramadannya mereka sepi, ya, itu dirasakan itu. Boleh nanti di survei kalau nggak percaya. Survei di sekitar dokter-dokter praktek ada di sini. Yang hebat lagi, orang yang awalnya sakit ini selama Ramadan sembuh giginya. Kalau nggak susah kan dokter gigi itu mengurus orang puasa. Karena jarum gigi ini kan banyak keluarkan darah, masalah lagi kan. Alhamdulillah gigi bisa sembuhkan dengan puasa. Kenapa? Karena kita nggak makan. Karena zat sari-sari makanan yang tersisa itu masuk ke gigi dan masuk ke gigi. Dan demikian sekarang kan. Demikian juga yang mah. Mengapa orang bisa penyakit mah? Karena pikirannya kalau dia telah makan, mengisi perutnya, dia langsung pikirannya masuk ke sini, sakit. Lalu dia menjadi sakit. Karena puasa kita tidak ikan makan, tidak ada masalah. Itu bukan sugesti semua ternyata. Makanya orang yang sakit langsung puasa supaya dia tidak ikan makan. Yang bersoalan kita ikan makan dan makanan itu tidak ada yang bersoalan. Itu dari khusus ada masalah. Ya, makanya di saat ini kita disuruh coba lupakan makan ini supaya perut kita normal. Pengobatan jenazah. Yang kelima, ini yang paling penting. Ini perlu dicatat. Maka harus kita to get more out of sex. Itu puasa itu kalau menurut saya itu bisa menyimpan energi untuk seks di malam hari. Ya, 3 kali lebih kuat dari biasanya. Kalau hari kita makan minum itu bukan memperkuat, justru memperlemah. Dengan berpuasa kita yang baterai kita cas 12 jam kita catat kita yang malam enggak mati. Masya Allah. Makanya saya dengar kenapa Nabi menyuruh kita berhati-hati di siang hari di rumah dengan istri. Jangan sampai terjadi dulu. Tunggu saja. Nyalakan 2 malam di siang dan dendanya berat. Rupanya puasa ini dalam pandangan agama itu bukan membunuh nafsu syahwat, tapi justru dia itu di nafsu syahwat itu dikendalikan, diarahkan, dikontrol. Ada saatnya untuk menggunakan cara maksimal. Karena tidak setengah. Makanya full kekuatan di waktu malam full. Tapi saya yang jauh dari istri yang jauh dari istri ada saatnya itu. Dulu kan sebelum diturunkan ayat 186 surah Al-Baqarah itu masih puasa bisa puasa besarnya, puasa khususnya pun setelah berbuka sambung lagi puasa.
Puasa kadang-kadang 24 jam. Gak bisa kita merasa susah. Semakin berpuasa, itu gayanya semakin meningkat. Gitu. Boleh kok tidur di rumah, bisa-bisa. Satu tidur di sana, yang satu tidur di sana. Tapi mana nggak satu jam, satu menit sana, satu menit sana. Gak bisa kita susah. Besoknya, termasuk Tolha Said bin Zubair, ya, termasuk Umar bin Khattab, datang bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalau begini terus tersiksa ya. Masa puasa siang malam? Kalau siang kita sambutkan menahan mendekati istri, kalau malam, wah bisa repot nih. Susah. Kalau hari itu dia berani kadang-kadang sudah ini subuhnya. Rupanya esoknya langsung Allah turunkan ayat. Wahiyya layla tasfiyah rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Dihalalkan bagi kamu di waktu malam untuk tidur bersama istri-istri, karena mereka pakaian bagi kamu pun pakaian bagi mereka. Ya, dan Allah mengatakan bahwa dulu kamu sudah menganiaya di sini, mengkhianati di sini. Kenapa? Tidak memenuhi kewajiban, tidak mengambil hak dari istri. Lalu Allah katakan, "Fadlan washiru waqamu ma Allah lalu." Sekarang gauli istri, ya, jadi karunia Allah yang ditetapkan kepada manusia. Tambah semangat sahabat. Jadi semangat, memang itu. Maka saya bilang sampai-sampai karena saking dahsyatnya Menteri di bulan ini, sampai-sampai dikaitkan daerah kata yang menunjukkan dengan ini kabeh yang punya wala berasyimuhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dia nikah di masjid, beda punya ada tempat. Kenapa? Sangat itu gaya sangat hebat di dalam mata itu cas tadi. Makanya saya bilang kalau hari biasa sebenarnya ini tidak akan hebat. Karena fondasinya kalau kayak ini bukan dengan bukan itu ya. Ini kan syariat. Allah sudah tahu. Jadi bukan mematikan gairah, bukan mematikan syahwat. Kalau dikatakan puasa mau ditunda, justru sebelum sangat berbuka saja orang. Kalau di rumah kadang buka terus apa? Makanya ibu ini tempat kerjaan. Jadi kalau di rumah nggak apa yang terjadi. Boleh apa tapi ya itu apa namanya? Nggak ada apa dia yang dahsyat. Ya makanya mengapa yang terjadi pelanggaran dulu? Orang miskin dan orang sering apa? Mengapa alasan secara rasional secara medis? Karena ketika saraf-saraf kita berfungsi, peredaran gerak kita lancar, pikiran kita tenang, metabolisme tubuh tidak normal, itu dapat meningkatkan seluruh aktivitas tubuh kita, termasuk gairah seksual. Mengapa Nabi Zakaria ketika belum dapat keturunan, beliau disuruh puasa supaya dapat keturunan? Bisa saja mungkin tidak maksimal dengan berpuasa, puasa dan berdoa itu apa? Ya, makanya saya pilih. Sebenarnya ada satu lagi bisnis selain buku yang sangat menarik yang saya baca terakhir ini, yang ditulis oleh seorang ahli gender. Ahli gender bukan gender yang kita bicarakan perempuan itu, tapi ini ahli gender sebuah ahli bidang kelamin dari Columbia University, namanya Fabien Ligatu. Ligatu yang menulis sebuah buku Why Men Die First. Why Men Die First. Mengapa orang laki-laki lebih duluan mati daripada orang perempuan? Suami lebih dulu mati daripada istri. Tuh. Hati jadi suami. Tuh, perempuan yang baca. Kalau baca, bagus. Ya, nah yang saya bilang, salah satu solusi dari seks. Solusi supaya banyak umur. Tuh, dan dengan negara ada juga yang katakan, ya beda. Itu bisa membuat banyak umur lagi. Makanya itu pernah
mengandung apakah anak pai tuh ya, maka berikanlah. Nah, mantap. Kalau enggak dulu jangan kaya. Makanya kenapa orang yang soleh itu ya, tapi disimpan. Orang yang cerdas, jenius itu pasti istrinya lebih bisa. Ini bukan berarti saya mengajukan bahwa mau nikah ini bukan itu maksud saya. Saya ingin nikah ini dan temuan Ricardo itu dalam wine dari first itu maksud saya. Ternyata itu. Nah, ini juga yang mengatakan mengapa orang-orang di sana mempersoalkan masalah monogami, mengapa tidak poligami? Nah, itu sebabnya. Makanya saya teruskan ini hikmah syariat Allah bahwa laki-laki dibolehkan poligami. Terus dia membahas banyak termasuk tentang poligami. Dia mengakui keunggulan orang yang dihitam disunat dalam Islam dibandingkan dengan orang barat itu yang tidak disunat, tidak dihitam. Dia jelaskan kepada dilakukan makna dan manfaatnya. Kemudian dia tidak baca hadis, tidak baca ayat. Tapi kalau kita kompromikan dengan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang manfaat hitam dan yang jadi itu dahsyat. Sangat simpel. Ketemu mulia saya bilang, Masya Allah, ajaran Islam ini nggak terlalu. Jadi apa namanya scientific gift itu ya, itu apa wawasan sainsnya luar biasa. Dia nggak tahu tentang ajaran Islam tentang hitam itu, hanya dia melihat tradisi-tradisi yang dari sekitarnya. Dia sebut circumcision itu disebut bagaimana hebat dahsyatnya. Jadi diri berat dan umumnya penyakit hamil diderita oleh orang yang tidak dihitam. Nah itu. Dan umumnya wanita-wanita barat jarang mendapatkan kepuasan seksualnya karena suaminya tidak dihitam. Oleh sebab itu mereka membagi hidup jadi kepuasan dibuka yang namanya sex shop. Toko seks itu dijual segala jenis alat-alat kelamin yang dibutuhkan baik oleh pria atau wanita untuk memuaskan nafsunya. Itu akibatnya. Makanya saya bilang dahsyat. Nah, saya tidak dengarkan dulu yang berikutnya. Nah, ini kalau bicara itu, Anda saya bukan alam ya, alam nanti. Yang kedua, selain the body health itself, puasa itu membuat tubuh itu sehat dengan sendirinya. Tak perlu minum obat, tak perlu vitamin. Sehat dengan sendirinya. Mengapa? Karena puasa itu siklus mengatur kehidupan yang sehat. Yang kedua, to relieve tension. Ya, puasa adalah dapat mengurangi ketegangan. Kita tekan dalam bekerja, tekan dalam pergaulan, tekan dalam sikap dan sebagainya. Dengan berpuasa itu jadi normal, stabil, termasuk emosi kita. Yang kedelapan, sharpen the sense. Puasa itu dapat mempertajam sensitivitas, mempertajam rasa kepekaan. Maka puasa ini memang mendidikan peka dalam berbagai aspek. Ya. Yang ke-9, to gain control of oneself. Puasa itu dapat mengendalikan diri sendiri. Makanya tidak ada pendidikan di dunia ini yang mampu mencetak dan membuat orang bisa mengendalikan diri secara penuh selain berpuasa. Makanya Nabi mengatakan, kalau ada yang mengajar berkencan dengan kamu, apalagi ajar berkelahi, katakan, ini suami saya berpuasa. Ini suami. Itu apa namanya? Itu kan pengendalian diri secara formalitas. Yang disebut the slow aging process. The slow aging process memperlambat usia tua. Saya pernah ketemu orang puasa dalam 4 jam. Dia puasa selain Ramadan, puasa Senin Kamis plus puasa Bel, puasa Rabu. Masih aktif sudah usia 90 tahun, masih bisa jalan dari rumah, masih jalan kaki. Masih bisa sholat sambil berdiri, masih bisa jalan tiap hari.
kilometer. Ini lama jalan. Dia sudah 3 jam berpuasa sejak zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, ke zaman reformasi masih terus berpuasa. Saya salut, ini saya kayak ini betul orangnya ceria terus berpuasa. Itu slowly aging process. Nah ini yang saya masukkan 10 temuan ini saya kira itu yang jarang dibahas ya, oleh orang-orang Islam itu sendiri. Kali ini dibahas ahli. Yang terakhir saya kutip rektor unit puasa dalam Moskow, Yuri Nikolaev. Pertanyaannya begini, what do you think of the most important discovery in our time? Ya. Bagaimana pendapat Anda tentang temuan terpenting di abad ini? Dengan santai dia menjawab, in my opinion, the biggest discovery of our time is the ability to make oneself younger physically, mentally, and spiritually through rational fasting. Ya, kan menurut pendapat saya, temuan yang terbesar di abad ini itu adalah kemampuan seseorang untuk menjadikan fisik, mental, dan spiritualnya lebih awet melalui puasa yang rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, puasa sebulan penuh puasa, puasa, puasa Ramadan bulan